ini kembali ke visi pengembangan SMK di Jawa Timur. Kalau strategi dan visi pengembangan SMK di Jawa Timur sendiri apa yang dilakukan oleh Dikmenjur dan Perti hari ini untuk mengembangkan SMK? Ya, saya yang berkaitan dengan SMK ini kan itu salah satu strategi. Salah satu strategi untuk mengurangi pengangguran, sehingga dibuatlah Pak Gubernur konsep tentang SMK Mini. SMK Mini itu adalah SMK reguler yang ada di pondok pesantren, ya, di mana SMK itu diberi tambahan, yang dimana santri itu sudah punya modal keagamaan yang kuat, kejujuran, keterampilan, karakternya yang sudah bagus. Ditambah oleh pemerintah Jawa Timur melalui Pak Gubernur ini, yaitu tentang keterampilan kewirausahaan. Perkembangan persaingan aktivitas industri, terutama di Jawa Timur, saat ini mulai dapat dirasakan oleh masyarakat. Saat ini, dalam dunia kerja, daya saing peserta didik perlu dibekali dengan adanya kompetensi untuk menjadi masyarakat yang profesional dan mengedepankan akhlakul karimah. Untuk membekali hal ini, perlu diadakan percepatan pengembangan pendidikan kejuruan agar mampu menciptakan daya saing sesuai standar masyarakat ekonomi ASEAN serta pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk SMK Mini sebagai balai latihan kerja masyarakat sekitar agar memiliki jiwa kewirausahaan. Di mana dia tempat belajarnya? Santri itu, atau masyarakat sekitar santri. Belajarnya di SMK ini, SMK yang ada di pondok pesantren. Nah, itu kenapa SMK? Karena SMK itu secara sumber daya mereka sudah diajari tentang bagaimana strategi pengajaran, strategi memberi keterampilan, ya. Terus juga sarana prasarananya, juga manajemennya, ini sudah terstandar. Nah, oleh karena itu pembinaan keterampilan ini dipercayakan kepada SMK yang ada di pondok pesantren. Harapan Pak Gubernur, harapannya setiap SMK Mini itu memberi keterampilan 200, ya, 200 peserta didik, bukan siswa. Peserta didik itu berarti bisa dari siswanya, bisa dan termasuk juga dari santri dan masyarakat sekitar. Nah, kalau ini kan peraturan terbaru dari peraturan perubahan tentang otonomi daerah ini. SMK, SMA, SMA itu wewenang kebijakan, bahkan kalau bisa dikatakan asetnya itu dikembalikan ke provinsi. Kalau dulu sebetulnya itu menjadi wewenang kabupaten, hari ini kembali ke provinsi. Nah, menyambut ini masa transisi mungkin terakhir 2017. Pada proses transisi ini apa yang dilakukan oleh Dikmenjur dan Perti? Ya, itu kan persoalan administratif. Ya, tata kelola. Kalau manfaat dan kepentingan SMK tetap untuk kepentingan masyarakat di kabupaten setempat masing-masing kan itu. Ya. Tata kelola ini diserahkan kepada provinsi, di mana karena jumlah SMK ini saya kira dengan konsep manajemen itu bisa ditangani oleh provinsi. Nah, oleh karena itu persiapannya dalam transisi ini tentu sudah kita persiapkan secara manajemen, mulai sarana prasarananya, pendataannya, verifikasi sarana gurunya, lalu begitu pula masalah pendanaan. Nah, 3 ini yang akan dipersiapkan dalam rangka pelaksanaan kewenangan, perpindahan kewenangan pengelolaan dari kabupaten ke provinsi. Secara teknis mungkin kalau dulu mungkin pembinaan ada di kabupaten, provinsi hanya sebagai fasilitator, besok apa sepenuhnya ada di provinsi apa Pak? Secara teknis. Ya, kalau persoalan koordinasi kita tetap. Ya, fungsi koordinasi itu tetap melibatkan ya kabupaten kota di dalam menangani pengelolaan SMA dan SMK. Ya. Hanya persoalan tata kelola saja kan itu. Ya. Untuk mengembangkan mutu dan kualitas peserta didik, mungkin yang dilakukan oleh Dikmenjur dan Perti Provinsi Jawa Timur apa? Ya, itu juga bagian dari strategi untuk kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur
bahwa di samping kita memperluas akses untuk SMK, tetapi mutu itu juga menjadi prioritas. Karena diusahakan juga perluasan akses dan juga perluasan mutu. Kita pahami sekolah-sekolah SMK di Jawa Timur itu paling banyak adalah milik masyarakat, hampir 85%, 15% adalah milik pemerintah. Lalu sekarang ada sekolah rujukan, di mana sekolah SMK rujukan itu adalah sekolah yang secara mutu sudah standar dan mereka berkewajiban untuk memberikan pembinaan aliansi sekolah-sekolah yang di bawahnya. Di bawahnya kita dari 1.813 SMK, ya. Itu hampir ada 10% yang siswanya hanya sekitar di bawah 100. Nah, saya kira siswa di bawah 100 ini perlu banyak perhatian, ya, intervensi untuk mereka menstandarkan, menstandar baik gurunya, sarananya, kurikulumnya maupun pendanaannya. Nah, ini yang kita dorong untuk mereka menjadi sekolah-sekolah yang mengejar ketinggalan standar itu. Nah, ini kombinasi ini bagus. Pak Gubernur memperhatikan sekolah-sekolah yang banyak di pondok pesantren itu, SMK mini itu yang biasanya siswanya di bawah 100 ini disuntik oleh Pak Gubernur, dikuatkan oleh Pak Gubernur dengan manajemen SMK mini. Sedangkan dari pusat ada sekolah rujukan, mereka wajib membina SMK-SMK yang di bawah ini. Jadi yang kesenjangan, kalau namanya itu disebut aliansi. Aliansi. Kesenjangan ini dengan strategi Pak Gubernur, dengan strategi pemerintah ini ketemu. Kalau sudah ketemu, ini harus ada jaminan itu. Jaminan. Oleh karena itu, tugas awalnya ini adalah kita memperkuat dulu sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar-standar itu. Harapan saya di Jawa Timur ini dalam waktu dekat perbandingan jumlah siswa itu sudah tercapai 70% sama 30%, ya. 70% siswa SMK, 30% SMA. Kemudian yang lebih penting lagi, masyarakat sekarang ini sudah sangat peduli dengan SMK.